Selamat datang kembali di Mr. Andrews Brain video ketiga. Kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang lagi hit saat ini, yaitu film Oppenheimer. Kira-kira kalian sudah pernah dengar belum nih? Oppenheimer ini lagi main di bioskop. Dan saya baru aja nonton 2 hari yang lalu. Ketika nonton itu, wow, luar biasa ya. It's amazing, one of the best movies I've watched. Kali ini kita mau sedikit belajar tentang apa sih yang namanya quantum physics. Ya, menarik. Oke, mungkin kedengarannya kayak wow, serem. Kita lihat dulu ya. Sebelumnya kita mau lihat nih. Oppenheimer ini banyak sekali pemain-pemainnya. Nih, ada Cillian Murphy, ada Matt Damon, ada Robert Downey Jr. Langsung aja, saya nggak akan bahas karena ini bukan tentang movie review. Saya nggak akan bahas tentang filmnya so much. Sedikit saya mau bahas nih, Robert Oppenheimer ini orangnya adalah yang menjadi ayah dari atomic bomb, father of atomic bomb. Ya nih, dia dulu lulusan Harvard University, majornya dia kuliah kimia tahun 1925, lalu saat itu dia menjadi salah satu pelopor di quantum physics di Amerika. Jadi waktu itu perkembangan ilmu pengetahuan kimia di Amerika itu belum mempelajari quantum physics. Jadi fisika kuantum ini baru dipelajari di Eropa, makanya dia belajar di Eropa saat itu ya. Kalau di filmnya nanti sedikit spoiler ya, itu si Oppenheimer ini kan dituntut, dianggap menjadi mata-mata, dianggap mengkhianati Amerika ya, karena dia lama di Eropa mendalami ilmu pengetahuan itu gitu ya. Nah, langsung aja kalau kita ngomong apa sih quantum physics. Nah, oke. Sekarang saya mau share ini nih ya, tentang what is quantum physics. Quantum ini berasal dari kata quantity, kuantitas, ya, jumlahnya. Ya. Jadi quantum physics itu adalah ilmu pengetahuan, ya, fisika yang mempelajari tentang elemen paling dasar yang ada di dunia ini. Yaitu kita bicara tentang atom, tentang elektron, tentang foton. Ya. Kalau kita nonton filmnya Ant-Man, ya, filmnya Ant-Man itu juga ada di quantum world, ya. Jadi kita ngomong quantum dari kata kuantitas, ya. Jadi energi itu ada ibaratnya kalau kita beras itu 1 karung, 2 karung gitu ya. Jadi ada kuantitasnya. Oh, ini per karung gitu. Jadi quantum physics sebetulnya sederhananya adalah membahas tentang itu. Nah, saya nggak akan bahas semua quantum physics tentunya. Kalau semua quantum physics kita bahas di hari ini, kalian akan mungkin tidak suka atau mungkin pusing ya. Saya mau bahas beberapa hal nih ya. Kalau teman-teman lihat quantum physics itu ada banyak sekali. Nih di sini. The map of quantum physics. Look at this. Ya, ada pre-quantum mysteries, ada quantum foundation, quantum mechanics, quantum theory, information. Ya, kalian buat yang udah ngerti tentang quantum physics, by all means nonton Oppenheimer ini. Kalian pasti akan intellectually inspired, karena ilmu pengetahuan ini sebetulnya menarik sekali kalau kita ngerti, kalau kita paham benar-benar ya. Jadi saya kebetulan saat SMA kimianya jelek, nilainya jelek, tapi I can say that I learned from the best, yaitu myself, from my own failure. Jadi saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya yang nggak suka kimia waktu itu. Ternyata sekarang saya jadi guru kimia yang cukup oke loh. Banyak murid saya yang nilainya jadi luar biasa, jadi lebih baik. Karena apa? Karena saya belajar dari kebodohan saya waktu itu. Tapi kita nggak akan bahas tentang fisika kuantum yang ini ya. Yang ini semua begitu banyaknya. Kita bahas tentang sesuatu yang sangat mendasar dulu. Kalau kita ngomong quantum physics, paling nggak setelah nonton video ini, kalian ngerti tentang satu hal, yaitu ini, tentang atom. Ya, jadi semua hal, semua barang yang kita miliki, handphone, buku, gelas, semuanya itu terdiri dari atom. Dan ini adalah partikel yang paling kecil. Jadi atom ini terdiri dari ada neutron, ada proton, ada elektron, ada nukleus. Ya, kalau teman-teman ingat ya, di biologi kita belajar ada sel. Sel itu adalah basic unit of living things. Jadi semua makhluk yang hidup itu ada sel yang paling mendasar, dan di dalam sel itu ada nukleusnya. Nah, sama di atom ini, partikel atom ini ada nukleus. Nukleus itu di intinya, di dalamnya. Isinya nukleus ada yang positif,
namanya proton. Jadi itu ada charge-nya ya di situ. Ada juga yang neutron, which is netral, nggak ada charge-nya. Nah, di sekeliling nukleus ini ada orbit, ya kayak satelit, kayak bulan mengelilingi bumi. Nah, orbit ini mengelilingi nukleus dan yang berputar itu bukan satelit, bukan bulan, tapi elektron, yaitu charge yang negatif. Ya, jadi intinya quantum physics mempelajari tentang basic yang paling kecil ini di dalam elektron. Ya, setiap elektron itu punya energi, makanya bisa muter, ya kan? Nggak ada elektron yang nggak punya energi. Semua elektron pasti punya energi, gitu ya. Dan energinya ini quantized, ya. Jadi the energy of the electron is quantized. Artinya apa? Bisa di kuantifikasikan, ya. Bisa 1 karung, 2 karung, gitu ya. Nah, kita lihat nih struktur dari atom. Jadi kalau buat kalian yang sudah belajar kimia, kalian pasti ngerti ini, bahwa di dalam nukleus hanya ada proton dan neutron. Dan kalau kita bilang atom itu masanya, beratnya itu tergantung pada apa yang ada di dalam nukleusnya. Karena elektron itu walaupun ada di sekelilingnya nukleus, itu elektron beratnya sangat ringan. Kalau dibandingin ya, proton dan neutron itu seperti 1:1 proton neutron. Tapi elektron itu beratnya 1/1840. Ya, which is very small, sangat kecil. Tapi kenapa mereka penting? Karena mereka ini, elektron inilah yang menciptakan reaksi antar atom, reaksi antar satu elemen dengan yang lain. Ya, kita nggak akan bahas itu di video kali ini. Kita hanya akan bahas ini nih. Saya mau bahas kalau tadi saya sebut semua elektron itu pasti punya energi. Nah, elektron yang ada di dalam ini, di lingkaran yang paling dalam, itu energinya lebih rendah daripada elektron yang ada di lingkaran kedua. Ya. Jadi itu namanya orbital, elektron shell, ya. Jadi orbit elektron atau cangkang elektron. Jadi ada shell number 1, ada shell number 2. Nah, yang paling luar ini namanya adalah valence electrons. Ya, sekalian belajar nih. Nah, karena science is cool, man. Dan di Oppenheimer ketika nonton, dan saya ternyata ngerti ya, semua yang dibahas. Oh, by the way, di Oppenheimer, si Oppenheimer ini juga ternyata dekat dengan Albert Einstein. Jadi di filmnya nanti kita akan ada penampakan Albert Einstein juga. Nah, kita ngomongin valence electrons ini energinya lebih tinggi daripada elektron yang ada di orbital bawahnya. Ya. Dan semua elektron yang ada di orbital luar, kalau mau turun level, ya, misalkan mau dari atas mau turun ke bawah ini, itu harus menghilangkan energi. Ya, ibaratnya orang kaya mau masuk ke kasta bawahnya harus nyumbangin banyak duit nih, gitu ya. Sedangkan yang dari bawah kalau mau ke atas, mau naik level, itu harus mendapatkan banyak duit, harus mendapatkan banyak energi. Nah, energi yang didapatkan inilah yang kita sebut quantized atau memiliki kuantitas yang fix, yang tertentu. Ya, makanya kita belajar namanya quantum physics. Ini ya, kita bisa lihat kalau energi level dari setiap level, setiap orbital itu shell-nya itu energi levelnya ada beda-beda. Jadi quantized itu ini nih. Saya mau garis bawahi di sini. Nih, ada 10,2 ya EV, dan ini satu level ini adalah satu titik yang pasti gitu. Ibaratnya ya kalau beras tadi 1 karung gitu. Atau kita ngomongin tentang tinggi, ya kan, 1 cm, bukan 1,1, bukan 1,2, bukan 1,3, tapi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ini jelas. Karena sifatnya susah diukur, makanya diciptakanlah sebuah tolok ukur yang disebut sebagai quantification, dan makanya disebut sebagai quantum physics. Gampang kan? Ya, jadi kalian yang nonton video ini sekarang sudah ngerti tentang dasar dari quantum physics. Congratulations, semoga kalian bisa menikmati film Oppenheimer, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silakan follow, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, ada komen, silakan tulis kolom komen ya. Dan di video-video berikutnya saya akan membahas tentang pendidikan, tentang psikologi, tentang tumbuh kembang anak dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus autism. Oke, thank you so much for tuning in. See you in the next chapter of Mr. Andrew's Brain. God bless you all.